Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat penjadwalan proyek menggunakan aplikasi atau software dari Microsoft Project. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putu Aditya Prabawa Jesta dengan NIM akhir 058 dari Angkatan 23. Baik, untuk membuat penjadwalan proyek ini, kita mulai dengan mengatur projectnya terlebih dahulu dengan cara klik file, lalu option. Kemudian dari project option ini kita dapat melihat tampilan dari project kita nanti di sini. Untuk format tanggal juga kita bisa atur di sini. Dan untuk tampilan dari projectnya kita bisa atur di sini. Kemudian kita juga bisa untuk mengganti username-nya. Dan inisialnya juga bisa diganti. Lalu ke bagian display. Di sini kita bisa ganti kurensinya menggunakan rupiah atau IDR. Di sini sudah IDR, atau mungkin bisa menggunakan mata uang lain seperti misalnya ini kita bisa menggunakan US dollar atau Singapore dollar. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah atau IDR. Desimalnya juga kita bisa tambahkan di sini. Tapi untuk mempermudah, saya akan gunakan 0 angka di belakang koma atau angka bulat. Kemudian kita akan menyeting jadwal dari project kita. Kita bisa memilih mulai dari hari apa. Misalnya kita pilih setiap minggunya itu akan mulai dari hari Senin. Dan untuk bulannya itu di bulan Januari. Untuk jam mulai bekerjanya kita bisa gunakan jam 8 pagi, atau mungkin nanti kalian bisa mengatur akan menggunakan jam berapa sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan mulai jam 8 pagi dan akhirnya di jam 5 sore. Kemudian ini kita bisa gunakan auto schedule biar otomatis biar nantinya project kita itu akan otomatis berubah, di mana jadwal mulainya di tanggal berapa dan diakhirinya di tanggal berapa sesuai dengan waktu yang telah kita input nantinya. Kemudian di sini agar lebih mempermudah, saya akan gunakan months di durasinya, dan di word in enter-nya kita gunakan months atau bulan. Kemudian kita bisa pencet OK. Kemudian untuk pengaturan tadi juga kita bisa klik project atau change working time. Kemudian kita bisa klik option di sini. Kemudian akan kebuka tools yang tadi. Kemudian kita juga bisa menyeting work weeks-nya terlebih dahulu, di mana di sini kita bisa buka details, kita bisa memilih di hari apa kita akan memulai pekerjaan dan tidak ada pekerjaan. Di sini kita akan pilih Saturday dan Sunday. Set days to non-working time. Kemudian sisa kita biarkan seperti settingan awal, lalu kita pencet OK. Sehingga di non-workingnya di hari Sabtu dan juga Minggu itu tidak bekerja. Kemudian kita pencet OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama dari setiap kegiatan yang akan kita kerjakan nantinya. Seperti kegiatan pertama, kita akan gunakan dengan perencanaan awal. Selanjutnya kita bisa pemilihan lokasi.
dan persetujuan awal. Selanjutnya, persiapan siklus dan fondasi. Selanjutnya, konstruksi struktur, MLP, pengecatan dan finishing interior, pengujian dan inspeksi, penyelesaian dan penyerahan, pengawasan konstruksi, pembersihan, dan penutupan proyek. Nah, setelah semuanya sudah kita atur pekerjaannya, kita akan, nah di sini langsung terisi start dan juga finishnya. Kemudian kita bisa memberikan durasi untuk setiap kegiatan. Di mana misalnya perencanaan awal ini kita beri waktu selama 4 bulan. Untuk pemilihan lokasi awal dan persetujuan awal, kita mungkin bisa isi selama 5 bulan. Untuk persiapan situs dan fondasi kita isi selama 4 bulan. Konstruksi struktur selama 9 bulan. Kerjaan MEP selama 5 bulan. Pengecatan dan finishing interior selama 4 bulan. Pengujian dan inspeksi selama 3 bulan. Penyelesaian dan penyerahan selama 3 bulan. Pengawasan konstruksi selama 36 bulan. Dan pembersihan dan penutupan proyek selama 2 bulan. Nah, untuk Gantt chart-nya belum terlihat mana kegiatan yang dimulai terlebih dahulu dan kegiatan yang diselesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita bisa atur di predecessor-nya, di mana kegiatan ini akan dimulai terlebih dahulu atau dimulai setelah kegiatan harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya untuk perencanaan awal, predecessor-nya kita tidak isi terlebih dahulu karena ini adalah kegiatan paling awal atau tahapan awal dari jadwal perencanaan proyeknya. Nah, untuk yang kedua kita isi di perencanaan awal. Kita pencet satu saja sehingga ini akan pindah, sehingga pemilihan lokasi awal persetujuan awal itu akan pindah setelah selesai pekerjaan perencanaan awal seperti itu. Nah, kita untuk melihat Gantt chart-nya dengan mudah, kita bisa ubah zoom-nya. Kita ubah 24. Nah, untuk persiapan situs dan fondasi, predecessor-nya itu setelah kegiatan sebelumnya, jadi kita bisa pencet 2 atau dikerjakan setelah pekerjaan kedua selesai. Untuk selanjutnya, konstruksi
konstruksi struktur ini akan dimulai setelah persiapan situs dan juga fondasi. Yang ketiga, untuk pekerjaan MEP, pekerjaan MEP ini dimulai setelah pekerjaan atau konstruksi struktur ini selesai atau 4. Nah, pengecatan finishing dan interior ini bisa dimulai setelah pekerjaan keempat. Pekerjaan keempat atau pekerjaan konstruksi struktur, kita juga bisa memulai pekerjaan pengecatan dan finishing interior. Kita pencet 4, pencet 5. Setelah pekerjaan pengujian dan inspeksi ini selesai setelah pekerjaan pengecatan dan finishing atau 6. Pengawasan konstruksi ini tidak diisi karena pengawasan konstruksi ini akan dilakukan dari awal hingga akhir proyek. Makanya dia di bagian predecessor tidak diisi. Nah, jadi perencanaan awal tidak diisi predecessor karena itu merupakan pekerjaan atau tahapan awal. Lalu untuk pemilihan lokasi dan persetujuan awal, predecessor diisi 1, itu artinya pekerjaan ini akan dimulai setelah pekerjaan perencanaan awal selesai. Lanjut, untuk pekerjaan situs dan fondasi diisi 2, dikarenakan pekerjaan situs dan fondasi ini dikerjakan setelah pekerjaan pemilihan lokasi dan persetujuan awal selesai. Begitu juga yang selanjutnya. Ini pekerjaan MEP dan pengecatan finishing interior ini predecessor 4, dikarenakan kedua pekerjaan ini bisa dimulai setelah pekerjaan dari konstruksi atau yang nomor 4 di sini tuh selesai. Begitu juga selanjutnya. Di bagian pengawasan ini kosong karena pengawasan akan dilakukan dari awal proyek hingga akhir proyek. Jadi bisa dilihat tampilan dari Gantt chart-nya seperti ini. Maaf sebelumnya tadi laptop saya lowbat. Untuk selanjutnya kita bisa menambahkan cost atau biaya dengan cara kita bisa geser ke sebelah, dan di source name ini kita bisa this cost. Untuk cost-nya kita bisa isi saja, anggap saja di perencanaan awal itu biaya itu 550.000. Untuk di pemilihan lokasi dan persetujuan awalnya itu 450.000. Ini hanya perumpamaan saja ya. 4.500.000 kelebihan. Untuk di persiapan situs dan fondasinya itu sebesar 400.000. Untuk di konstruksi strukturnya itu sebesar 1.200.000. Untuk di pekerjaan MEP itu sebesar 300.000. Untuk pengecatan dan finishing interior itu sebesar 350.000. Untuk pengujian dan inspeksi itu sebesar 300.000. Untuk penyelesaian dan penyerahan itu sebesar 250.000. Untuk pengawasan konstruksi sebesar 500.000. Dan untuk pembersihan dan penerbangan proyek itu sebesar 150. Nah, ini adalah angka perumpamaan yang saya gunakan. Tentunya angka ini akan berbeda di lapangan tergantung sesuai dengan bayaran pekerja dan harga dari material. Ini saya gunakan perumpamaan. Nah, ini adalah tampilan dari MS Project setelah diberikan harga atau bobot biaya pada setiap kegiatannya. Setelah itu, kita juga bisa melihat kurva S-nya setelah semua ini terisi, setelah kita membuat jadwal proyeknya. Dengan cara kita pencet report, kita pencet cost, dan kita pencet cash flow. Nah, ini kita bisa delete ini saja.
Anggap saja seperti ini, di mana kurva S ini menunjukkan profil arus kas berdasarkan data proyek yang kita modelkan di MS Project tadi. Nah, yang berwarna biru ini adalah merepresentasikan biaya yang dikeluarkan pada setiap periode waktu, yang terlihat berfluktuasi sesuai dengan tingkat aktivitas pekerjaan dari masing-masing tahap proyek yang telah kita buat tadi. Sementara garis yang berwarna oranye ini adalah biaya kumulatif, yaitu penjumlahan biaya dari awal hingga periode tertentu yang membentuk pola berbentuk huruf S. Pada tahap awal proyek, kenaikan biaya kumulatif ini masih relatif rendah atau randai karena volume pekerjaan dan pengeluaran yang belum besar. Memasuki tahap pertengahan, kurva S ini akan meningkat lebih curam, yang dimana itu artinya intensitas pekerjaan dan kebutuhan biaya pada lokasinya itu akan berada di titik maksimum. Selanjutnya di tahap akhir proyek, laju kenaikan kurva akan kembali melandai di sini. Nah, melandai di sini karena pekerjaan mulai berkurang dan proyek mendekati penyelesaian. Nah, sehingga seluruh nilai biaya yang ditampilkan ini merupakan remaining cost, yang atau proyek belum berjalan atau data yang realisasi belum diinput, makanya nilainya di sini 0. Sehingga kurva S ini berfungsi sebagai alat pengendalian biaya untuk memantau pola pengeluaran dana proyek dari waktu ke waktu, dari proyek awal hingga dari pekerjaan awal hingga akhir proyek selesai. Baik, mungkin sekian dulu simulasi menggunakan MS Project dan kurva S dan pembuatan kurva S dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama tadi laptop saya sempat mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.